Shalom sahabat Aku dan Dia. Puji Tuhan pada hari ini saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda kembali. Kali ini saya akan membahas tentang hidup untuk memberi. Doa saya Anda memperoleh berkat Tuhan melalui pokok bahasan ini dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, hidup yang kita miliki ini adalah pemberian Tuhan. Hal ini sangat jelas dan nyata. Ketika kita membaca Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, maka kita akan mendapatkan informasi yang sangat tepat dan jelas bahwa manusia dapat hidup karena Tuhan yang memberikan kehidupan. Manusia tidak diciptakan seorang diri, namun manusia diciptakan memiliki teman. Itu artinya, manusia tidak dapat hidup seorang diri dan mengandalkan diri sendiri, tetapi manusia hidup membutuhkan Tuhan dan sesama. Dalam relasi dengan Tuhan, kita juga harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu memberikan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kaya, maha kuasa, yang empunya segala sesuatu. Jadi tanpa pemberian dari kita, Ia tetap Allah yang memiliki segala sesuatu. Tetapi manusia yang diciptakannya harus memiliki tanggung jawab sebagai mana yang Tuhan nyatakan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14-30. Dalam perumpamaan ini, sang tuan yang adalah pemilik talenta meminta pertanggungjawaban dari hamba-hambanya yang sudah diberi harta yang telah dipercayakan kepada mereka. Barang siapa yang setia dan bertanggung jawab dalam menggunakan harta yang diberikan, maka akan turut dalam kebahagiaan tuannya. Tetapi yang tidak setia akan dihukum. Memberi kepada Tuhan dengan melakukannya kepada manusia sebagai sesama kita. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 25 ayat 40, berbunyi demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sahabat Aku dan Dia, Hagai 2 ayat 9 berkata, Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Apa artinya? Emas dan perak itu kepunyaan Tuhan. Manusia boleh mempergunakannya. Ada sebuah contoh. Seorang anak memberikan hadiah ketika ayahnya berulang tahun. Dari mana ia memperoleh uang untuk membeli hadiah? Tentu saja dari ayahnya, sebab ia tidak mempunyai uang jika tidak diberi ayahnya. Begitu juga dengan keadaan kita sebagai manusia. Tidak memiliki apapun jika tidak berasal dari Allah. Maka hidup kita harus melakukan apa yang Allah kehendaki. Lukas 6 ayat yang ke-38 berkata, Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Sahabat, kita pasti tidak asing dengan ayat firman Tuhan yang mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ayat ini serasa tidak masuk di akal. Bagaimanapun juga yang namanya memberi pasti kehilangan sesuatu. Atau apa yang dimiliki menjadi berkurang.
bukankah lebih baik dan berbahagia bila kita menerima daripada memberi? Itu adalah prinsip dunia. Memberi berarti sebuah kerugian. Karena itu orang-orang dunia lebih suka menerima daripada memberi. Prinsip Alkitab sebaliknya. Orang yang berbahagia dan diberkati adalah yang banyak memberi. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan yang menabur banyak akan menuai banyak. 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Perhatikan firman Tuhan ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 22-25. Secara logika dan rumus matematika itu tidak masuk akal. Sebab semua orang yang menyebar harta tentunya ia akan kehilangan banyak harta. Namun, Tuhan berjanji bahwa orang yang banyak menabur tidak akan berkekurangan, malah akan berkelimpahan. Alkitab menambahkan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Amsal 11 ayat 17. Jadi, memberi adalah perintah Tuhan bagi setiap orang percaya tanpa terkecuali. Perintah Tuhan untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Memberi adalah bukti nyata dari kasih. Artinya, mengasihi harus diwujudkan dalam tindakan, bukan sebatas slogan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 1 Yohanes 3 ayat 17. Tuhan juga mengatur keseimbangan di tengah umat-Nya. Orang yang memberi tidak akan kekurangan dan orang yang menerima tidak akan berkelebihan. Tuhan mengatur keseimbangan hidup manusia. Sahabat aku dan dia, mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa saja yang dapat kita beri? Saya sudah membahas tentang memberi diri atau hidup kita kepada Tuhan dan harta. Bagaimana dengan kita yang tidak memiliki banyak harta? Berbagi hidup dalam kelimpahan tentu lebih mudah daripada berbagi dalam kekurangan. Untuk bisa berbagi, sekalipun diri sendiri berada dalam kekurangan, dibutuhkan kesadaran bahwa memberi sesuatu kepada orang lain tidak akan membuat kita rugi. Sebaliknya, kita justru akan mampu belajar tentang rasa syukur dan sikap murah hati. Di samping itu, Tuhan Sang Pemilik kehidupan pasti akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Ketika kita mau memberi hidup dengan orang lain, tidak perlu menunggu kaya untuk memberi. Karena tak sedikit orang yang sudah memiliki banyak kekayaan justru sulit untuk memberi. Oleh karena itu, gaya hidup memberi perlu senantiasa dipelajari dan diupayakan. Termasuk ketika hidup kita sendiri masih berada di dalam kekurangan. Semangat untuk berbagi dalam kondisi apapun terinspirasi oleh tindakan Allah sendiri yang telah memberi hidup dengan manusia di dalam Yesus Kristus. Ingatkah sahabat tentang seorang janda miskin yang memberikan 2 peser ke dalam kotak persembahan? Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya,
semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Markus 12 ayat 41-44. Pelajaran yang dapat kita petik adalah 1. Kerelaan. Ada orang yang memberi banyak persembahan maupun memberi sesuatu kepada orang lain, akan tetapi tidak didasari oleh kerelaan, dan seringkali masih disertai harapan dan motivasi tertentu, termasuk memberi banyak agar menerima lebih banyak. Kemudian pelajaran yang kedua, nilai pengorbanan. Persembahan ataupun pemberian kepada orang lain yang dilakukan tanpa pengorbanan tidak akan terlalu memiliki arti. Sama seperti orang kaya yang memberi dari kelimpahannya. Dia bisa saja memberi sangat banyak. Namun sebenarnya, apa yang diberikannya tidak ada apa-apanya dibandingkan semua berkat yang sudah diterimanya dari Tuhan. Berbeda dengan setiap orang miskin yang memberi dari kekurangannya. Tentu ia membutuhkan semangat berkorban yang luar biasa. Sehingga, sekalipun ia sendiri berada dalam kekurangan, ia tetap bisa memberi persembahan dan berbagi hidup dengan orang lain. Apalagi jika harus memberikan semua nafkah hidupnya, seperti janda miskin. Yang ketiga adalah kejujuran. Kualitas persembahan dan berbagi hidup diukur dari kejujuran kita dengan Tuhan, berkaitan dengan berkat yang sudah kita terima. Oleh karena itu, sekalipun jumlah nominal persembahan dan pemberian kepada orang lain tidak selalu menunjukkan kualitas pemberian tersebut, namun jika kita sebenarnya diberi berkat banyak dan berlimpah oleh Tuhan, namun kita hanya memberi sedikit, maka di situ kita sudah tidak jujur dengan Tuhan. Yang keempat, rasa syukur dan bergantung kepada Allah. Persembahan dan pemberian yang sejati harus dilandasi oleh rasa syukur kepada Allah, Sang Sumber hidup. Sehingga ketika seseorang harus mengorbankan sebagian atau bahkan seluruh nafkahnya untuk memberi persembahan maupun berbagi hidup dengan orang lain, ia tetap merasa yakin bahwa Allah yang ia percayai akan memelihara hidupnya. Berbagi hidup merupakan salah satu nilai mendasar dalam iman Kristen. Hal itu merupakan konsekuensi logis yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya, karena Allah telah terlebih dahulu memberi hidup dengan kita melalui pengorbanan Kristus. Berbagi hidup perlu dijadikan sebagai gaya hidup keseharian dari setiap orang percaya. Kita bisa memberi waktu kita kepada Tuhan dan sesama, memberikan tenaga kita, memberikan apa yang kita punya. Segala yang Tuhan percayakan kepada kita haruslah kita kelola dengan benar, seperti seorang bendahara yang jujur mengelola keuangan. Mari memberi dengan tulus bagi Tuhan dan bertanggung jawab mengelola hidup kita. Sahabat Aku dan Dia, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.